ini kan rantai biaya iklan gitu. Nah ini saya rasa dengan ibu-ibu, bapak-bapak, nanti ke depan kita bisa kolaborasi. Bagaimana caranya kita membangun bersama-sama biar UMKM kita ini khusus di Jakarta, umum di Indonesia biar maju. Yang berlokasi di Jalan Malah 1 nomor 56 PT 103 yang Petak Jakarta. Kalau saya Robi Fabiana, biasa dipanggil Robi atau Obay. Sementara untuk acara ini saya sebagai ketua panitia. Ya. Dalam acara silaturahmi apresiasi UMKM binaan BPOM ini Bang, ada beberapa UMKM yang sudah tergabung. Yang tergabung dalam BPOM sebenarnya 25, tapi untuk acara ini itu ada 16. Seluruh UMKM yang sudah terbina itu sudah semuanya masuk dalam ini yang BPOM itu. Ya, semuanya sudah. Untuk UMKM yang abang bina sendiri apa tuh Bang? Kalau saya lele nih dulu. Nama produknya saya lele, itu olahan lele yang kalau kita mengambilnya higienis karena memang sudah di BPOM kan. Nah di BPOM itu juga ada beberapa tahapannya Bang ya. Kayak misalkan CPPOB. Nah CPPOB itu cara produksi pangan olahan yang baik. Nah di situ ada diperiksa hygienitasnya. Nah higienitasnya itulah. Kemudian sanitasinya juga. Kemudian kontrol produksinya itu di BPOM ada yang namanya itu CPPOB itu. Kalau kegiatan hari ini pertama saya mewakili teman-teman UMKM itu kami ingin mengapresiasikan dan mengucapkan terima kasih kepada BPOM bahwa BPOM itu telah memberikan kami pengetahuan yang benar-benar sebelumnya kami tidak tahu. Contohnya tadi CPPOB. Nah itu CPPOB itu apa? Terus harus bagaimana? Nah, mulai dari alur produksinya, kebersihan produknya, kemudian sanitasi airnya, apakah airnya mengandung bakteri atau tidak, itu semuanya diatur. Nah, karena pengetahuan itulah yang bagi kami itu sangat berharga dan lebih berharga dari apa yang pernah kami dapat di dalam berusaha. Nah, sehingga kami berniat memberikan apresiasi kepada kita dan BPOM pantas untuk mendapatkan apresiasi. Untuk saat ini pada periode di 2021 itu memang tidak cukup sulit juga. Pertama kita harus memang ikut komunitas, khususnya di komunitas tiap-tiap kecamatan informasi itu ada. Nah, dari situ nanti ada penseleksian di mana kalau sudah siap untuk melakukan proses dalam BPOM rasanya nggak sulit setelah menjalaninya. Paling-paling juga ini tadi dari tidak tahu belajar sesuatu yang baru, ya. Nah itu untuk mencernanya itu paling belajar yang sulit. Lainnya nggak ada.
kebetulan saya di dalam UKM saya juga punya komunitas, jadi tujuan kita adalah gimana meningkatkan kualitas produk teman-teman kita, termasuk saya sendiri. Yang kedua itu gimana market itu juga bisa diterima sama masyarakat, kita melakukan banyak kerjasama dengan pihak-pihak instansi terkait dari dinas perindustrian, dinas kesehatan dan BPOM. Kendalanya promosi. Jadi kita juga pernah melakukan pelatihan media sosial ya, seperti gimana caranya berpromosi di Facebook, Instagram. Tapi saya rasa ini memang kendala semua UMKM, karena UMKM ini, pelaku UMKM ini semuanya dipegang sendiri. Belum khusus gitu. Kalau saya lihat secara langsung ya, dia juga produksi, dia juga memasarkan, sampai kadang dia juga ikut nganter gitu. Jadi nggak konstan di dalam dia beriklan gitu. Ya, jadi beberapa poin yang memang banyak dikendalai oleh teman-teman UMKM itu pertama ya, itu adalah di modal. Kenapa di modal? Karena untuk melakukan penjualan pasti kan harus produksi. Nah, cost produksinya ini ya yang nggak ngejar untuk misalkan dituntut dengan produksi massal, itu dia nggak menjual. Nah, sehingga dengan keterbatasan costnya ini dia hanya bisa produksi beberapa, tidak banyak. Nah, selain biaya produksi juga nanti akan ada biaya marketing. Nah, ini juga jadi kendala dari banyak UMKM. Bagaimana mereka memasarkan dan biayanya berapa untuk memasarkan? Kayak tadi Pak Sanjaya contohkan masalah transportasi dan macamnya itu kan juga harusnya masuk ke dalam biaya marketing. Nah, karena keterbatasan biaya ini sehingga teman-teman banyak yang melakukan direct sales. Itu kemudian. Nah, yang kami harapkan dari acara ini adalah kami bisa membantu teman-teman khususnya yang gabung dalam acara ini untuk memasarkan bagaimana caranya si kami ini bisa dikenal oleh masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua juga dengan adanya dukungan dari kepala balai, kami punya bergening. Artinya memang produk yang kami kajikan ini, seperti yang teman-teman lihat di depan, itu bukanlah produk yang sembarangan. Ini sudah uji semuanya, baik dari kualitas airnya, ya karena harus diuji lab. Ini air ini sebelum jadi produk, ini diuji labnya. Kualitasnya mesti air minum. Kualitas mesti air minum, kemudian tidak boleh mengandung bakteri. Nah, setelah itu pun juga harus lihat pada pengemasan seperti apa. Nah, setelah ini bagus, kualitasnya kontrolnya tetap dijaga, baru boleh dimasak. Seperti itu. Sebenarnya produk-produk UMKM itu masuk di Indonesia itu tapi kendalanya adalah bagaimana mendistribusi. Iya, betul. UMKM. Nah, kalau masih abang-abang masih muda ya, itu terjun langsung dalam UMKM yang sudah ada sampai tadi sampai di semua produk ya. Apakah ada solusinya atau bisa membantu mereka atau misalkan departemen apa yang bisa membantu mereka mengendala akan tadi kosnya, modalnya dan lain-lain. Apa sih langkah-langkah yang kalian akan lakukan ke depan biar tidak stuck aja? Sebenarnya yang tadi disampaikan permasalahan modal itu bukan permasalahan yang hanya untuk UMKM. Untuk pengusaha besar juga ributnya juga itu. Benar nggak?
Benar. Nah, iya. Tapi bedanya mereka punya backingan, nah kita nggak ada. Kalau di UMK banyak, ada beberapa, kayak saya juga termasuk binaan dari Kimia Farma, diberikan modal dengan cuman hanya biaya per bulan itu biaya administrasi, bukan bunga. Itulah makanya kadang kita nih di UMKM memang harus ikut komunitas apa aja yang UMKM, dan di situ dapat informasi. Kalau dia jenis usahanya itu UMKM tapi tidak bergabung dengan komunitas itu, ya nggak akan pernah dapat informasi. Sebenarnya pemerintahan sekarang cukup lumayan memberikan support gitu ya. Cuma terkadang nih informasi banyak nggak sampai, itu aja. Kayak di Kimia Farma terus BRI itu kan bisa juga dimanfaatkan. Tapi ingat, itu pinjaman gitu. Kalau kita tidak yakin dan tidak bisa memanagenya, bukan malah perkembangan yang kita dapat usaha kita, tapi ya tambah membebani usaha kita. Itu tadi, makanya sedikit demi sedikit kita belajar memanage keuangan. Itu mungkin kalau ikut komunitas yang kita mau, yang ada di kita, nanti ke depan juga akan ada seperti pelatihan singkat bagaimana memanage keuangan yang baik, memasarkan produk biar sampai ke user, memotong rantai distribusi seperti itu. Nah, salah satunya ini dengan media-media gitu, dengan kolaborasi dengan media itu termasuk memotong biaya iklan ya, rantai biaya iklan gitu. Nah, ini saya rasa dengan ibu-ibu, bapak-bapak, nanti ke depan kita bisa kolaborasi bagaimana caranya kita membangun bersama-sama biar UMKM kita ini khusus di Jakarta, umum di Indonesia biar maju. Karena ini banyak dibuktikan bahwa dalam kondisi sulit kemarin pandemi, itu yang bisa bertahan perputaran uang itu ada UMKM. 60% pondasi ekonomi di Indonesia itu UMKM. Jadi artinya perlu memang harus diangkat gitu, karena pendistribusian pendapatan kalau dilakukan UMKM se-Indonesia tidak yang didapatkan itu tidak hanya 1-2 golongan aja, tapi merata. Terbayang nggak kalau nanti ke depan bahwa perekonomian Indonesia itu UMKM memegang peranan 80%, ini luar biasa. Di Indonesia ini ketangguhan ekonomi dalam keadaan apapun, Indonesia itu ketahanan ekonominya kuat. Karena kalau pabrik rubuh berapa ribu orang, tapi kalau kita masing-masing semua punya 3-4 karyawan, satu misalnya nggak kuat, nggak banyak yang itu salah satu item. Ya, saya mau menambahkan ya. Di satu sisi, kalau misalkan kita melihat banyak orang yang saya nggak bisa urangkan dulu. Pada prinsipnya kebanyakan orang itu melihat bagaimana mencari pasar, gitu kan. Itu udah umum. Ketika kita punya suatu produk, bagaimana kita masarkan. Nah, dengan acara hari ini, UMKM yang ada hari ini, dan kami sebagai perwakilan dari mereka, itu kedepannya kan kita nggak akan kejar pasar, tapi kita akan menciptakan pasar, biar pasar yang mengejar kita. Nah, ini ada tantangan bagi UMKM. Kalau misalkan, kenapa seperti itu? Kalau misalkan kita mengejar pasar, kita akan kalah. UMKM akan kalah bersaing di pasar. Yeah. Kenapa? Tadi produksinya UMKM batas paling banyak adalah 1.000 pack atau 2.000 atau 5.000 pack misalkan. Dan itu bukan satu kali produksi, itu mungkin seminggu produksi. Itu perbatasan. Nah, ketika kita mau ke pasar, itu sudah ada barang-barang dari pabrik di mana mereka per day-nya bisa sampai 10.000 atau 100.000 produksi.
Nah ini untuk UMKM pastilah akan tergerus. Tergerus ya. Tergerus dari sisi apa? Dari sisi pertama tadi marketing, kembali lagi ke marketing. Yang kedua dari cost reduction. Cost reduction untuk yang massal 100.000 per hari itu bisa jadi lebih rendah. Karena apa? Karena para supplier itu senang dengan sekali ngambil banyak. Sedangkan UMKM itu paling ngambil 1 kilo, 2 kilo, atau paling banyak aja 100 kilo atau 200 kilo. Nah itu upaya yang akan kami lakukan adalah menciptakan pasar. Biar pasar kan nanti ke kita, bukan kita yang akan ke pasar. Karena kalau tidak ke pasar, kita UMKM akan kalah saing. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana biar kita tidak kalah saing selain menciptakan pasar? Kita perbaiki manajemennya. Banyak dari pelaku UMKM ini yang belum mengetahui bagaimana memanage usaha dengan baik. Jadi bukan hanya sekedar berjalan. Kalau hanya sekedar berjalan, ya bisa kita lakukan. Tapi sustainable-nya itu yang kita harus pikirkan ke depannya seperti apa. Nah itulah yang nanti akan kami berdua coba ciptakan di 16 UMKM ini yang sekarang yang awal ini adalah awal untuk melangkah ke arah nanti seperti itu. Oke bang, sip. Terima kasih bang ya.